It kapan sukses? Udah lah. Kenapa jadi laki gitu? Gak biasanya. Gitunya lakinya. Ajarin Gus. Gitu emangnya Gus kalau jadi laki-laki tuh udah gini, sorry banget. Asik, Gua bisa sepatunya kok maskulin banget sih. Gak kayak yang biasa lu pakai. Flat shoes Heels. kemana? Gue lagi mencoba untuk menjadi lelaki sejati dengan Wow. menggunakan sepatu ini. Dari bau-baunya Sagara ya? Ih, tahu? Iya dong. Satu sepatu yang menurut gue akan mempengaruhi setelan gue ke atasnya. Lu lihat, kebayang? Gue beda kan daripada Iya biasanya. makanya maksudnya si atasan lo ini adalah atasan yang biasanya nggak lo pakai. Iya. Jadi lo ngeganti setelan lo, celana lo, rompi lo, atasan lo, sampai rambut lo gara-gara sepatunya Sagara. Sepatu Sagara. Oh gitu. Emang bener Gus? Apaan? Emang bener katanya kalau pakai sepatu Sagara tuh jadi ke bawah gitu sampai atasnya. Ya mudah-mudah sih kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi maksudnya orang kalau beli sepatu Sagara, dia akan otomatis nge-upgrade si apapun yang dia pakai gitu loh. Biar cocok, biar sesuai. Biasanya sih kalau yang teman-teman yang teman-teman yang pakai Sagara di Indonesia sih kayak gitu. Karena kan pakai boots tuh bukan budaya berbusana di Indonesia lah bisa dibilang. Jadi kadang-kadang orang yang pakai Sagara tuh pengen coba nge-upgrade dari mulai celana, jaket, kaos dan lain-lainnya yang sesuai sama Nah itu menurut gue karena kan ini kan sepatunya keren banget nih Tin. Kalau misalnya cuma pakai celana kayak biasa atau nggak celana pendek kan jadi kayak kurang matching juga gitu. Ya. Emangnya Sagara sebagus apa sih sampai orang kayak mau? bagus banget. Aduh. Ya ownernya. Tapi gue penasaran ini berapa sih harga sepatu yang gue pakai? Aduh gue agak Lupa. sama harga tapi ini sekitar 4.300.000 4.500.000. 4 juta. Oh ya berarti memang harus disesuaikan Enggak, tapi Tin. kenapa mahal banget 4 juta mahal? Iya, emang ini apa bahannya sih? Apa yang bikin mahal 4 juta? Ini pakai kulit dari Italia, nama tenerinya Badalasi Carlo. Oh wow. Tuh, Italian leather. Kulitnya lah. doang. Terus apa lagi? Kulitnya doang. Material semuanya, outsole-nya. Jadi komponen kita mayoritas ini sih import. Oke, ini semuanya import berarti. Enggak semua, tapi mayoritas. Kayak misalnya kayak eyelets kayak gitu-gitu masih pakai lokal, tapi kulit midsoles, outsole-nya import. Handmade itu berarti semuanya Iya, ya? semua ini jahitan memang pakai tangan ini. Bukan pakai mesin. Itu juga Ini sebenarnya yang pakai bikin mesin jadi yang mahal. atas. Apa? Itu Iya. juga yang bikin. Karena memang si prosesnya panjang gitu ya. Panjang banget. Oh, Kayak terus- misalnya ini jahitan sol, kalau misalnya pakai mesin tuh nggak sampai semenit beres. Tapi kita pakai tangan bisa sampai 2 jam lebih. Buat ngejahit satu Untuk pasang. satu ini doang. Satu pasang apa satu gini? Satu pasang. Sepasang. Emang banyak yang beli di Indonesia? Alhamdulillah hidup lah. Wih. Iya, karena kalau dari apalagi Bandung sendiri nggak Indonesia doang ya. Nggak cuma Indonesia, Nggak doang, ya. Karena lu udah ke US, Kanada. Mayoritas sih emang kalau sekarang semenjak Covid keluar sih yang Aktif ya. kita banyak jualan keluar sekarang. Oh gitu. Keren Tapi sih. emang ya kalau karena kan gue cewek dan gue nggak ngerti. Cuman kalau gue lihat dari jauh nih kayak sepintas gini, gue ngeliat ini rapih gitu ya Asli. kan. Asli serius bikinnya Iya, gitu benar. loh. Ya nggak sih? Keren sih. Keren. Keren Gitu. tuh DNA gua. Wih, Oh, sih. dari Gila. SMP, teman SMP gue Oh temen SMP lo gitu. Tahu kalau dia dulu cheerleader? Dancer gue dulu mah. Oh dulu dancer lo. Iya, dancer. Hampir kelewatan. Tapi bener Gus, ini gue penasaran banget. Apalagi kan dengan bentukan yang seperti ini di Indonesia susah nggak sih untuk jual yang kayak gini? Indonesia aja dulu. Banyak sih lumayan sih. Oke lah, cukup lah buat kita. Ya ibaratnya kita sekarang bisa sampai orang yang mau beli Sagara pendingnya sampai 4 bulan ya berarti ada gitu marketnya. Oh, Tapi oke. siapa marketnya? Hah? Siapa marketnya? Orang kayak gimana sih? Yang gitu? kece lah Ya kayak kece tuh gimana? Kece apa? Nggak bercanda. Nggak sok. Oke, ini gue liat kece gitu ya. Ini gue liat kece. Tapi kalau gue ngeliat marketnya orang yang kayak gimana sih yang beli sepatu? Nah, sampai seberat Biasanya ini ya yang dicari justru beratnya. Beratnya. Kalau ibaratnya kalau orang yang nyari barang-barang heritage itu biasanya satu ngelihat bobot, ngelihat material, ngelihat proses produksi, ngelihat value-nya. Dan biasanya emang segmentasinya agak ke atas lah orang-orangnya. Berarti bisa dibilang market lo itu adalah market yang ngerti boots ya kan, karena lu bilang tadi sampai ngerti materialnya, sampai beratnya, mungkin sampai detail jahitannya, jenis-jenis si bootsnya ya kan gitu. Dan yang kedua adalah orang yang memang bisa spend lebih gitu ya Iya, untuk betul. boots harga kisaran 4 jutaan. 4 jutaan. Komunitas berarti yang lo sasar.
komunitas orang-orang yang cowok-cowok yang emang aware sama apa yang dia pakai. Oke. Tapi kalau gitu marketnya kecil dong, Gus. Kecil tapi Kolamnya kecil gitu. di dunia ada miliaran manusia. Tadi ya, iya. Karena kita kan ngejarin global. Ngejarnya global, nggak cuma di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia gitu. doang. Jadi kalau orang sebut, oh ya kolam lo kecil nih Gus gitu loh. Kolam lo kecil tapi sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya. Nggak cuma di Indonesia. Aha. Mereka yang nyari dari luar negeri juga. Mereka yang nyari. Produknya nyari loh. Iya. Dan gila. Tapi emangnya ada untungnya gitu. Maksudnya lu nggak pengen gitu 10 tahun nih gitu lu nggak pengen kayak udah gue ekspansi Kawin lagi deh. apa gitu. Udah anak Pengen lucu. Lu sih itu mah. Udah anak lucu, Gus. Lu nggak pengen setelah 10 tahun lu nggak pengen ekspansi, udah deh kali ini sih gue akan gedein aja gitu loh. Maksudnya Ada sesuatu yang harus gue jaga dari Sagara sih. Misal. apa sih? Misal, atau gue ngambil contoh gini, gue ada grup WhatsApp namanya Sagara Squadron. Jadi itu isinya konsumen loyalnya kita lah. Oke. Di sana gue sempat ngeflorin idea, boleh nggak Sagara ngerilis tas? Mereka Enggak, ngelarang. mereka nolak. Karena apa? Karena mereka berpikir gue nggak mau brand ibaratnya brand favoritnya mereka tuh bisa diakses semua orang karena ada produk yang secara harga lebih terjangkau. Iya. Bayang nggak? Kayak gitu. Nggak, jadi berarti sebenarnya kalau gini kayak orang tuh kan ada istilah kalau bikin bisnis tuh jangan yang terlalu idealis lah gitu, bikin aja market kalau ternyata lu mau untungnya besar gitu. It's not always true. Nggak selalu benar kayak begitu tuh ya. Jadi sebenarnya lu bisa idealis dan lu tetap bisa bertahan. Satu, kalau misalnya kita nge-treat si usahanya sebagai portfolio, kita kan bisa jadi cerita yang lain. Maksudnya berarti lu itu menjadikan Sagara sebagai portofolio, orang mengenal lo sebagai owner dari Sagara gitu. Tapi lu punya juga bisnis-bisnis lainnya gitu maksudnya. Ya harus punya, kalau enggak ibaratnya apa ya, kapan gua kawin lagi gitu. Canda itu canda. Udah nggak bisa ada kalau udah disebutin dua mah itu mah udah kayak nawai Udah itu kepikiran sama gak banget sih? Iya bener-bener. Oh Iya. gitu. Oke, tapi bagusnya berarti ya. Jadi ya. Jadi kalau lu emang ternyata mau idealis sama brand lo gitu, pastikan bahwa itu portofolio lo dan lu mau ngembangin bisnis lo tapi mungkin di hal yang lain. Yang gitu lain, ya. Iya. Nah, seidealis apa sih emangnya lu gitu loh? Apakah lu sampai kayak gua nggak mau ngiklan gitu loh, gua nggak mau dapat endorsement gitu loh? Sejauh ini Seidealis belum apa sih. Sejauh ini Dari belum. awal Gus. Dari awal alhamdulillah belum. Nggak ngiklan? Samsak. Nggak, Jadi nggak, apa? nggak. Orang-orang tahu ini dari mana promo atau awal? Organik, dari mulut ke mulut itu marketing yang paling gue percaya ini sih. Terus sama gue juga kan di komunitas aktif Ya. di komunitas yang tadi gue omongin, baik itu yang di luar sama yang di lokal juga lumayan aktif lah. Kayak misalnya si komunitas bikin acara ya kita support. Misalnya berapa tahun, 3 tahun lalu yang terakhir International Boot Contest, kita support kayak gitu. Oke. Oh, berarti jadi sebenarnya kalau lu mau idealis dan lu mau bertahan, berarti lu harus aktif di si komunitas yang Komunitas itu, merupakan target gitu. lu gitu Tergantung ya. produknya. Tergantung Ya, produknya, iya maksudnya kan ke produk misalnya lu ke produk gue ya. Berarti lu akan aktif di situ gitu ya. Iya, harus. Oke. Dan kasarnya gini loh, Tin. Jadi kayak memang harus punya ilmunya juga kalau menurut gua ya. Jadi iya, nggak cuma idealis udah gitu ya udah gua gua pengen kayak gini, tapi kan harus punya ilmu juga di situ. Nggak Biar mungkin jadi ya. dasar Nah, gitu ya. Gitu gak sih? tapi Apa sih kalau lu ngeliat- lakuin? Yang gue lakuin ya simpelnya sih karena gue suka banget gitu ya sama culture menswear zaman dulu. Jadi gue pelajarin zaman dulu tuh tahun 40 tuh mereka pakai apa sih, tahun 20 tuh pakai apa, tahun 60 pakai apa, kenapa, alasannya apa. Jadi banyak banget baca artikel, majalah, banyak baca wawancara desainer, sama ke digging aja gitu. Zaman dulu tuh material yang dipakai apa, dan kayak misalnya sampai tahun 2016, gue lupa lah, betul, udah lama banget. Dulu pokoknya sempat Sagara pakai part sepatu yang deadstock dari tahun 40-an. Karena gue pribadi emang koleksi barang-barang military sama vintage kan. Nah, gue dapat partnya, boleh pinjam sepatunya? Boleh. Heel-nya. Gitu. Nah, kayak misalnya ini produksi zaman sekarang modern. Cuman desainnya benar-benar vintage zaman dulu banget. Kayak misalnya ini kan ada serabutnya nih. Misal ini aja ya. Ini tuh ceritanya waktu Perang Dunia itu karena keterbatasan material kan, metal harus di awet-awet lah ibaratnya untuk kebutuhan perang. Nah sekarang dipakai lagi, direproduksi yang zaman sekarang ya buat
nampilin ibaratnya apa ya, zaman dulu tuh seperti apa sih gitu. Jadi gitu cara Vintage explore lu adalah reproduction. lu cari informasi, lu sampai lu gali, terus lu sampai ikutan kayak forum gitu juga gak sih orang-orang yang memang tertarik juga sama Bots gitu ya. sama boots sama vintage Bots. outfit. Bots. Kok boats sih? Ih kok boats? Perahu, dia tuh jualan perahu gimana sih lu tuh? Apa? Boots. Bots. Gitu. Apalagi explore lo? Santai mas. Mas. Iya kayak gitu. Sampai ke gue juga digging soal materialnya, ini kulit gimana sih dibikinnya, nggak cuman hasilnya ntar ini kulit yang bisa dipakai buat ini. Oh. Nah enggak, lu tahu ilmu-ilmu itu dari mana? Baca Oh baca. Oh bener. baca dan factory visit, ngobrol sama ekspertisnya. Oke, ya udah berpengalaman di bidangnya ya gitu-gitu ya. Apa gara-gara lu sekolah desain? Lu sekolah desain kan? Sekolah desain tapi kan nggak spesifik ada kelas sepatu gitu, enggak ya, dilepas aja sama dosen, lo mau bikin apa, bikin sepatu, oke ya udah dalamin. Si dosennya kan nanyain, gue harus digging dari mulai historinya kenapa sepatu dibentuk, dan terus banyaknya orang yang menurut kurang tepat, mungkin akan lebih tepat kalau misalnya orang mau bikin sepatu ya pelajarin manusianya, bukan pelajarin desain sepatunya dulu. Oh kenapa? Yang makanya siapa, Manusia. kebutuhannya Manusia. dia apa, kayak gitu. Otot mana aja yang bergerak, otot mana aja yang nggak boleh terlalu banyak aktif, itu kan harus dipahamin. Jadi sebenarnya entrepreneur kalau mau buat sebuah brand dan dia memutuskan oke gue sih akan idealis gitu ya, idealis dengan produk gua gitu. Pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah mereka harus memperkaya diri mereka dengan informasi. Betul, Gitu. pasti. Oh, oke. Jangan yang semata-mata oke deh gue pengen produk gua itu kayak brand ini. Udah aja abis itu. Tanpa akhirnya ngegali sebenarnya si produk itu tuh bisa bentuknya kayak gitu. Itu gimana ceritanya gitu. Iya, Nggak gitu iya. ya. Iya, jadi banyak yang cuman ketika bikin brand fashion, kita ngomongin fashion aja, cuman nangkep yang ada, yang tampak di permukaan. Misalnya gue pengen kayak Supreme gitu misalnya, yang dilihat ya desain-desain Supreme-nya doang, tapi motifnya mereka ngerilis koleksi ini tuh apaan? Udah gitu si James J. Baya tuh apa yang dia pikirin ketika dia ngebikin Supreme, apa yang pengen dia angkat, story-storynya tuh nggak kena. Jadi ya produknya cuman serupa aja, dilihat gitu ya. aja, cuman esensinya nggak dapat. Sedangkan kalau misalnya kita ngedalamin lebih jauh, mungkin output produknya beda tapi spiritnya bisa sama, justru lebih keren menurut gua. Iya. Tapi berarti ini sebenarnya nyambung sama interview kita waktu itu, gue lupa sama siapa. Tapi yang pasti ketika kita mau menyampaikan produk kita, itu sebenarnya sampaikanlah dengan storytelling. Iya. Gitu loh. Karena orang itu beli produk kita juga gitu adalah kita beli story-nya. Iya nggak sih? Betul. Isi emotional aspeknya. Iya. Itu benar nggak? Itu juga yang orang akhirnya cari dari produk lo. Mayoritas orang mungkin nggak, tapi konsumen gua dan gua pribadi itu pengen apa yang gua pakai itu ngerefleksiin apa yang siapa diri gua. Apa yang gue pakai merefleksikan siapa diri gue. Ini tuh kan balutan tubuh ini tuh buat ngecover kita punya kekurangan dan atau ngangkat apa yang ada di dalam diri kita yang nggak bisa dilihat sama orang. Oh nice. Wow, itu bagus. Nice. Namanya Emang keren. bagus. Iya, keren, namanya keren bagus banget, ya, keren emang. banget. Akhirnya ada sesuatu yang bagus keluar dari mulut lo. Yes. Selain Selain itu. nggak boleh dimention tadi. Oke, sekarang kita keluar dari Sagara. Let's go. Ke dianya ya? Kita ke personalnya Asik, gitu ya. oke. Aduh. Gus, tapi kalau dia tuh ya dulu waktu zaman SMP tuh pecicilan yang terus yang kayak wah apa-apa jahil aja. Oh. Ini jadi kayak dua sisi yang berbeda nggak sih antara lu Sagara sama lu sendiri? Iya. Iya, dan itu kayak alter egonya gua. iya. Iya itu, bener. Vin. Iya bener. Jadi itu Makanya. sebenarnya Sagara tuh lu juga tapi sisi lain lu Bahkan gitu kalau ya. misalnya gini ya, ada sosok yang kayak gua gitu ya. Iya. Pantes nggak gua pakai Sagara? Enggak. Maksudnya di endorse gitu, di Nah, endorse. terus aku pertama kali ngeliat sih kayak gitu. Oh ini punya Sagara. Tin, iya. Oh, Sering kok itu dialamin sama serius? sering. sering. Ya udahlah, biarin aja yang penting kan hasilnya Enggak, sekarang. tapi bener loh, maksudnya ya berarti lucu aja gitu loh bahwa seseorang itu punya alter ego dan alter egonya itu sampai lu jadiin bisnis. Bisnis. Gitu. Lu hati-hatiin gitu loh. Lu treat gitu loh Iya, kayak anak lo bener-bener. itu gitu. Nah, sebagai seorang selain sebagai seorang pebisnis, lu juga sekarang adalah mediator yang memediasi atau menjembatani UKM dan UMKM dengan pemerintah. Betul? Kadang ada masanya pemerintah membutuhkan
input gitu kan dari pebisnis dari UMKM, dan karena mungkin ada sedikit gap di sana, ya gue masuk aja gitu karena gue bisa komunikasi dua arah ke sana ke sini. Yang lakuin apa sih? Oke. Jadi Maksud maksudnya dari komunikasi tuh gimana? Ya misalnya pemerintah lagi pengen butuh pengen bikin program, kan di studi dulu tuh Yeah. ini layak nggak atau misalnya ini sesuai nggak sama apa yang lagi dibutuhkan, biasanya komunikasi. Paling gampang yang paling dekat PSBB di Bandung diputuskan lewat surat edaran yang Kementerian Perindustrian itu Oke. apa namanya, unit usaha produksi UKM itu boleh menjalankan aktivitasnya selama masih dalam prosedur, dalam protokol kesehatan yang benar. Cuman yang jadi masalah, toko-toko supply bahan bakunya ditutup kan. Berarti kan nggak Nggak matching bisa. tuh. Betul. Gimana mau produksi bahan bakunya nggak ada. Ya, itu sempat diobrolin sih, sempat dikomunikasiin gimana baiknya. Sama lu gitu, lu komunikasi Ya sama salah satunya pemerintah. gua. Jadi Kalau komunikasinya UMKM sama pemerintah itu kayak gimana sih sekarang? Lancarkah? Kendalanya di manakah gitu? kendalanya mungkin di komunikasinya sih ada kendala, ada kayak apa ya? Ada kayak gap. Ya mungkin karena perbedaan frekuensi cara berpikir kali ya. Kalau local brand kan kebanyakan dijalanin sama anak-anak muda yang cenderung ibaratnya pengen segalanya berlangsung dengan cepat, Instan. simple Ya. gitu. Sedangkan kalau misalnya kita dealing sama pemerintah itu ada aturannya kan, ada birokrasi. Hal itu yang kadang malas dilewatin. Nah itu kan berarti keinginan UMKM kayak gitu. Nah kalau keinginan pemerintah apa? Keinginan pemerintah ya pasti pengen ngegedein industri yang ada di Indonesia sih. Outputnya ya peningkatan jumlah lapangan kerja yang terbentuk, kemudian pemasukan negara, pajak kasih gitu. pajak kayak misalnya ya GDP dan lain-lain lah itu. Program-program pemerintah apa aja yang kalau lu lihat nih ya benefitnya tuh ada praktikal gitu loh buat UMKM, apa aja sih? Sering ada dari dinas-dinas kayak gitu, misalnya sertifikasi halal gratis untuk yang itu ya? produk makanan, kayak misalnya register merek hak cipta dan lain-lain, sampai ke trade show. Jadi pameran di luar negeri dengan dibiayain sebagian oleh pemerintah. Kalau zaman dulu full, kalau sekarang kalau nggak salah 70% apa berapa persen, limitnya bisa 3 kali maksimal. Dibiayain, misalnya pengen pameran di US gitu, emang ada pamerannya yang cocok, ya udah aja terbangin, nanti diterbangin, dibantu gitu sama pemerintah. Oke, tapi makin sini makin kerasa dukungan pemerintah buat UMKM menurut lo? 2 tahun terakhir lah kayaknya, 2-3 tahun terakhir gila banget, apalagi pas COVID ini benar-benar wah edan si pemerintah benar-benar kayak all in banget gitu sama UMKM, ya tinggal UMKM-nya aja bisa ngerespon apa enggak. Oke, nah sekarang balik lagi nih ke Sagara yang super idealis itu ya gitu. Karena gue yakin sebenarnya di luar sana gitu banyak entrepreneur yang punya produk, yang punya brand, dan mereka tuh idealis gitu loh. Hanya mereka mendengar suara-suara yang lu jangan terlalu idealis lah gitu. Maksudnya udah ngikutin aja market biar follow untungnya aja banyak, gitu marketnya, biar duit lu makin loh. banyak. Tapi mungkin somehow si entrepreneurnya ngerasa enggak gitu loh. Maksudnya menurut gue ini yang paling bener. Lo ada tips nggak sih untuk entrepreneur bisa yakin gitu bahwa walaupun gue idealis, gue tetap bisa menguntungkan dan bertahan, benar. Balik lagi ke pribadinya masing-masing ya, ke mentalitasnya. Kalau misalnya kalau gue orang yang enjoy, ya maksudnya pengen ngelakuin hal di hidup gue, hal yang gue senang. Gue nggak mau terbebani kayak misalnya gue harus bangun pagi, gue hari ini harus ngasilin omset sekian juta rupiah. Jadinya stres gitu, buat apa? Kalau gue sih ya senang-senang aja. Kalau misalnya besok gue lagi nggak mau kerja, ya gue nggak akan kerja, gue main aja. Tapi yang ada sih kalau misalnya kita ngejalanin bisnis yang idealis untuk di tahun-tahun awal, ya bahkan sampai sekarang itu pasti harus ngeluarin effort yang lebih. Tidur ibaratnya kurang gitu. Lebih larut. Udah gitu di luar jam kerja, ya harus rela berkorban itu aja. Cuman kalau misalnya kita ngelihat itu sebagai challenge atau sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya pasti jadinya enjoy aja ngejalaninnya. Dan biasanya kan lu idealis karena lu suka. Iya, karena ternyata lu suka gitu, hal-hal seperti itu sebenarnya sama lu ya siap aja lu lewatin gitu loh. Kan ada orang yang idealisnya nyari duitnya, bukan di produknya. Kalau gue sih bikin juga, produknya nggak masalah. kan? Ya selama enjoy,
kenapa enggak gitu. Nah, Yang pasti jangan iya. dibebanin aja. Nah ini berarti nyambung ke lo It. Iya. Kalau emang ternyata lo pakai flat shoes aja, Makanya. nggak usah sosokan pakai Sagara, ya? Nggak pantas. Nggak pantas.